Menteri Keuangan dan para petinggi negeri ini selalu bilang, tenang, rupiah baik-baik aja. Tapi hari ini 1 US dollar hampir tembus 17.800, dan lucunya masih banyak yang menganggap ini cuma angka, cuma grafik, cuma berita ekonomi lewat TV. Padahal yang sebenarnya sedang melemah bukan cuma rupiah, tapi daya beli rakyat. Karena saat dolar naik, yang paling pertama menjerit bukan konglomerat, bukan para pejabat, tapi rakyat kecil. Harga barang impor naik, bahan baku ikutan mahal, biaya produksi akhirnya melonjak. Ujung-ujungnya harga kebutuhan hidup ikut merangkak naik diam-diam, dan rakyat dipaksa masih tetap terus bertahan dengan gaji yang segitu-gitu aja. Yang bikin miris lagi, banyak orang Indonesia masih sibuk flexing gaya hidup, padahal nilai uangnya terus terkikis tiap hari. Ngopi mahal, nongkrong di sana sini, cicilan nambah, liburan yang dipaksain, check out barang terus, seolah-olah ekonomi baik-baik aja. Padahal kenyataannya kita sedang hidup di masa di mana uang yang disimpan pelan-pelan dimakan inflasi. Dan yang lebih mengerikan lagi, dolar bukan sekedar mata uang. US dollar adalah raja dalam perdagangan dunia. Minyak pakai dolar, emas pakai dolar, utang luar negeri pakai dolar, semuanya dolar. Perdagangan internasional mayoritas masih dolar. Artinya saat dolar makin kuat, negara berkembang seperti Indonesia otomatis kena tekanan lebih besar. Investor asing mulai deh hati-hati, modal bisa keluar kapan aja, pasar bisa goyang, rupiah makin rapuh. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa kok dolar naik, tapi seberapa siap kita menghadapi dampaknya. Karena kalau mental masyarakat masih konsumtif, suka pamer-pamer, anti investasi, anti belajar keuangan, maka 18.000 per dolar mungkin bukan lagi sekedar prediksi, tapi kenyataan. Yang kaya makin punya perlindungan aset, yang paham investasi mulai pindah ke instrumen aman, yang melek finansial sudah diversifikasi dari dulu. Sementara sebagian besar rakyat masih sibuk mengejar validasi sosial. Ironisnya, saat ekonomi makin berat, makin banyak orang rela miskin demi terlihat kaya. Padahal di masa seperti ini yang bertahan bukan yang paling gaya, tapi yang paling disiplin ngatur uang. Ingat ya, krisis tidak pernah datang sambil teriak. Dia datang perlahan, diam-diam, senyap, silent, tapi menghancurkan. Dan sejarah selalu ngebuktiin saat mata uang melemah, yang paling terpukul adalah mereka yang tidak siap. Sekarang coba lihat sekitar, harga kebutuhan naik, ya kan? Naik. Biaya hidup makin berat, iya itu betul. Uang 100.000 terasa makin kecil. Semua juga ngerasain ini. Tapi anehnya masih banyak yang bilang, ah ini sih biasa aja, nanti juga baik-baik aja. Sampai akhirnya nanti sadar bahwa hidup di era rupiah melemah bukan soal takut, tapi soal siap atau tumbang. Karena dunia tidak peduli siapa yang mengeluh, ekonomi tidak peduli siapa yang males belajar, dan inflasi tidak pernah kasihan pada orang yang boros. Jadi mulai sekarang berhenti merasa aman hanya karena masih bisa makan hari ini. Belajar simpan aset, belajar investasi, belajar ngatur keuangan. Kurangi gengsi, kurangi pamer-pamer, perkuat cash flow. Karena badai ekonomi selalu menghantam paling keras mereka yang hidup tanpa persiapan. Dan kalau US dollar benar-benar tembus 18.000, mungkin itu bukan akhir, tapi
awal dari kenyataan pahit bahwa nilai uang kita sudah berubah, sementara pola hidup kita masih sama. Menurut kalian US dollar berbanding IDR bakal tembus ke 18.000 atau enggak sih? Atau rupiah masih punya tenaga untuk bertahan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. 1 USD hampir tembus 17.800 dan ini baru permulaan. Rupiah melemah, harga hidup ikut naik diam-diam. Yang miskin semakin tertekan, yang siap finansial mulai nyelamatin aset. Pertanyaannya, kalau USD tembus 18.000, rakyat Indonesia benar-benar siap. Konten ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyadarin kalian semua.